Yo guys, market hari ini ngedam lagi. Bitcoin hari ini dam lagi dan para altcoin lainnya pun ikut ngedam juga. Nih kalau kita lihat di coin market cap ya, hampir rata-rata semuanya turun luar biasa besar ya, kecuali stablecoin. Ya, hampir semuanya dulu lantah merah membara. Tapi kalau kita lihat ya, secara overall total crypto market volume dalam 24 jam terakhir ini masih mengalami kenaikan guys, sebanyak 4% guys. Dan mari kita analisa apakah ini dam susulan atau ini kehancuran market yang sesungguhnya akan terjadi. Dan pada video kali ini pun gue akan membahas juga selain Bitcoin, ada altcoin lainnya yang akan gue bahas. Dan mari langsung aja kita ke pembahasannya. Let's go, gas bro. Sebelum masuk ke pembahasannya, ini ya guys, gue ada informasi. Ini ada sebuah website yang menarik buat kita pecinta kripto. Ini adalah sebuah free online cryptocurrency chat. Di sini juga terdapat room di mana kita bisa mendiskusikan mengenai koin-koin yang sedang kita miliki ataupun yang koin-koin yang sedang kita pantau. Ini juga tampilannya menarik, enak sekali. Contoh lain ya, pembahasan tentang Ripple. Kita tinggal masuk aja join chatnya. Nah, di sini orang-orang lagi pada ngomongin tentang Ripple ya. Ini menarik sekali guys, tampilannya enak dan mudah juga diaksesnya. Oke, cek aja namanya di spito.com. Linknya ada di deskripsi di bawah, oke? Yo, what up guys? Balik lagi di channel Ihsan Agas and welcome to Crypto Time yo. Dimana gua akan membahas seputar cryptocurrency atau crypto aset setiap harinya. Dan buat kamu yang baru masuk ke channel ini, di sini gue sharing pengetahuan tentang cara mendapatkan cuan dari kripto, dari mulai teknik analisis, fundamental, sentimen, dan banyak hal. Karena sharing is caring. Terima kasih buat teman-teman yang selalu care, yang dimana teman-teman selalu like, komen secara antusias, dan juga bantu share video-video gue. Dan juga tak lupa juga buat yang udah subscribe. Oke, terima kasih banyak. Dan pada video kali ini, seperti di judul video kali ini, gue akan membahas Bitcoin dan juga beberapa altcoin. Sebelum kita masuk ke technical ataupun ke pembahasan lainnya, pertama di sini gue sedang membuka Fear and Greed Index. Jadi kita untuk melihat psikologi bagaimana orang-orang sekarang ini menanggapi damnya Bitcoin hari ini ya. Kalau kita lihat di Fear and Greed Index, sekarang berada di area nomor 27, yaitu di area Fear ya. Beda dengan sebelumnya, padahal hari kemarin dan beberapa hari, mungkin 2-3 hari ke belakang masih di area yang extreme fear. Seminggu ke belakang tuh masih di area extreme fear ya, orang-orang masih sangat takut gitu. Tapi sebenarnya hari ini tuh keoptimismean orang sudah mulai naik ya, dibandingkan seminggu ke belakang nih ya. Last week ini di angka 21 extreme fear ya, super duper takut banget gitu. Malah kelihatannya banyak sekali yang panic selling dan lain-lain ya, sehingga harganya floatnya sangat parah banget. Tapi ya kalau kita menanggapi hari ini tweetan Elon Musk yang gue juga sempat ngepost ini ya di grup Telegram mengenai tweetan Elon Musk, mungkin teman-teman juga udah pada tahu ya. Ya nggak penting sebenarnya. Menurut kalian ini penting kayak gini? Maksudnya nggak penting banget ya. Maksudnya hal tweetan kayak gini sebenarnya nggak impact banget buat fundamental Bitcoin sama sekali nggak ngimpact. Apa coba dia ngomongin masalah lagunya Linkin Park, tentang dia menemukan seorang yang baru. Oke, mungkin menurut dia maksudnya koin yang baru. Yang dia maksud mungkin bisa Dogecoin, bisa Cardano, bisa Polkadot, bisa ya yang lain mungkin pengganti Bitcoin, karena dia berusaha untuk move on gitu ya, intinya dari Bitcoin. Ini ya Broken Heart logonya, begitulah. Dia begitu. Dan tapi tanggapan pasar ngedam lumayan parah ya, dan ikuti juga dengan crypto altcoin lainnya ya. Ya setengah jam setelah si Elon Musk ini nge-tweet ini, jadi dam yang luar biasa kenceng ya saat itu ya. Ini ya kalau kita lihat ke chart, ini merefleksikan sekali. Nih kita rubah ke time frame 1 jam aja ya. Dia akan nge-tweet jam 8 ya. Kalau kita lihat jam 8 tuh di sini ya guys nih. Ini ya. Ada ya tandanya nih jam 8 pagi. Jadi di sini dia. Sebenarnya ya, kalau bisa dibilang ini kan udah beberapa kali dia mentok di resist ya, gak kuat untuk breakout. Jadi kalau gue bilang sebenarnya si Bitcoin ini belum breakout ya guys, masih dalam konsolidasi simetrikalnya atau bearish pennantnya ya. Dan ini kita ambil dari full candle ya guys, jadi bukan dari ekornya. Dan kalau kita lihat di sini sebenarnya Bitcoin tuh sebenarnya kalau kita rubah ke time frame 4 jam, itu sebenarnya memang membentuk sebuah pattern kembalikan arah, atau bisa dibilang ini adalah sebuah
Divergence juga bisa dibilang sebagai rising wedge guys. Nah, seperti ini. Oke. Jadi selain news ya, sebenarnya secara teknikal pun sebenarnya sudah terbaca kalau dia sedang membentuk sebuah konsolidasi reversal ya, pembalikan arah. Jadi kalau kita lihat juga kalau dari volume ya guys, sebenarnya ini normal-normal saja guys ya. Lihat volume dalamnya tidak terlalu parah, nggak separah di sini ya guys. Lihat nih, ini kan ini luar biasa. Ini crash, beneran crash, dan dilanjutkan crash lagi selanjutnya, dan crash lagi selanjutnya karena di sini diawali dengan volume yang cukup besar ya. Kita lihat ya. Tapi kalau sekarang sebenarnya ini penurunan hari ini volumenya sedikit ya. Sebenarnya orang-orang tuh udah mulai banyak yang optimis dia bisa ketahan di supportnya, dan Bitcoin ini supportnya yaitu di area sini ya guys, 33 ribuan. Itu adalah area terakhir, jangan sampai dia bisa breakdown dari situ, karena kalau dia breakdown dari situ itu bahaya banget karena bisa lumayan dalam banget turunnya, yaitu bisa ke harga 22 ribuan guys. Oke. Ini target penurunan apabila Bitcoin breakdown dari sini. Tapi bagi sebagian besar termasuk gua salah satunya, mungkin gua manfaatin momentum ini buat mencicil-cicil, mulai akumulasi, karena menurut gua ya secara risk dan reward, kalaupun ya amit-amitnya ini ya dia dibawa turun lah, taruh ke 22.000 ya. Oke. Tau lah ya, itu bottomnya ya, bottom terakhir 22.000. Gua masih sanggup mau nunggu dibanding kalau gua nyangkutnya di sini ya di 65.000 ya. Ini nunggunya sampai kapan guys? Tau lah di area 34.000 gua ngambil dan dibawa turun ke 22.000 dan reversalnya cepet kembali ke 33.000 mungkin. Menurut gua it's okay ya. Secara risk dan reward masih terjaga, lumayan terukur dengan secara risk dan reward juga cukup menarik. Dan kalau kita lihat nih, sini ada beberapa indikator yang menarik. Kalau kita lihat di sini juga ada divergence ya. Kalau kita lihat dari RSI ya, kalau dia bisa breakout dari sini guys, ini bisa kenceng, bisa diperkirakan mungkin ini bisa reversal. Menurut gua seminggu ke depan udah bisa masuk ke area sideways-nya kembali, atau mungkin ke area pembalikan arah yang lebih menarik. Nah ini ya, kalau kita lihat mengenai divergence tadi ya, nih bisa dibilang dia tuh tadi membentuk sebuah bullish regular divergence ya guys. Nih lihat, nampak ya, dan ini juga cukup rapi. Jadi apabila dia bisa break, tren kecenderungan sangat positif guys. Nih kalau kita lihat ya, dia mentoknya di resist kan pas sekali, tapi taruhlah mungkin Sabtu atau Minggu masih koreksi ya. Tapi gua harapkan koreksinya tuh Bitcoin tidak melebihi ini ya. Di sini gua kasih support ya. Taruhlah di sini ya, 34.000. Mudah-mudahan dia tidak bisa menembus harga 34.000 atau paling rendah ke 34.000 ya. Menurut gua di situ sangat ideal sekali guys. Oke, gua harapin begitu. Tapi kalau dia breakdown dari sini dari 34.000 bahkan sampai ke 33.000 dan close candle-nya di situ, bukan ini ya, bukan ekornya ya. Menurut gua boleh kalian kurangi posisi ya. Mungkin ya kalau yang nggak tega semuanya, mungkin boleh kalian kurangi 50% dan kalian boleh tunggu di area setidaknya di area harga 25 ribuan lah. Jangan terlalu mentok di bawah 22.000 ya, karena takutnya nggak full kejemput di bawah banget. Agak kasih spare 2 poin atau 3 poin di atas itu ideal banget. Jadi kalau di sini targetnya 22.000, paling rendah kalian pasang spec buy itu di harga 25 ribuan lah. Oke, jadi kalian bisa ngambil serok koin lebih banyak lagi dibandingkan di sini. Oke, itulah planning dari gua ya mengenai Bitcoin. Dan sekarang mari kita analisa token atau koin permintaan dari teman-teman yang udah request atau yang udah vote di pollingan di channel Telegram ya. Di sini gua ada pilihan SHIB, HBAR, Polygon, T-Fuel, Theta, BTC, HOT, One, Doge, Wing. Kalau kita lihat-lihat nih, pilihan terbanyak yaitu SHIB, Polygon, BTC, dan Doge ya. Oke lah, jadi 4 itu ya yang akan gua analisa. Oke. Pertama SHIB dulu ya, Shiba Inu. Wah, hari ini
koreksinya lumayan nggak dalam juga sebenarnya ya. Hari ini kalau kita lihat, coba kayak candle harian berapa persen dia turun ya, masih di atas support ya guys. Jadi ini area support ya. Sebentar gua hapusin dulu. Shiba Inu sekarang sedang dalam kondisi sideways ya guys, dan ini cukup sehat apabila dia sedang akumulasi ya. Kita lihat volumenya ya, volumenya juga tidak ada yang membahayakan. Dan kalau kita lihat volume akumulasi di sini super luar biasa besar ya, dan volume distribusinya masih belum banyak, dan bisa dibilang ini yang holding masih banyak banget ya. Kita lihat volume akumulasinya dibanding volume distribusi ini nggak ada ya, meskipun secara penurunan ini luar biasa dari all time high-nya ya. Tapi menurut gue yang baru masuk sekarang ini lumayan ideal ya. Tapi kalau yang ngambil di atas ya, untuk kejemput lagi mungkin nunggu momentum ya, karena sekarang masih trend sideways ya, dan juga belum memperlihatkan sebuah chart pattern pembalikan arah guys. Dan ya sebenarnya tinggal kita perhatiin aja posisi support dari Shiba Inu itu sekarang berada di harga 0,000733. Oke. Selama dia di atas itu dan bahkan di atas 0,000697 ya masih oke-oke aja sih sebenarnya buat Shiba Inu ya. Dan untuk pola kenaikan yang akan lumayan besar nanti apabila dia bisa keluar dari downtrendnya ya guys. Bisa juga kita kategorikan descending triangle ya guys. Ya kalau dia bisa breakout dari descendingnya ya mungkin bisalah kita targetkan kenaikannya untuk Shiba Inu ini setidaknya ke situ dulu ya guys. Harga 0,001370 buat yang nyangkut ya sabar dulu ya. Kalau cut loss sekarang sih kayaknya nggak ideal ya. Kalian percuma kalau cut loss di sekarang, karena sekarang udah lumayan bottom juga. Mungkin kalian nunggu keajaiban aja. Sebenarnya gue juga punya Shiba Inu tapi dengan porsi sangat sedikit, hanya beberapa dolar aja gitu, kayak cuman iseng-iseng berhadiah doang ya. Nunggu keajaiban aja sebenarnya untuk koin-koin meme gini ya, nggak bisa dibawa serius. Intinya siap profit atau siap hilang gitu ya buat yang kayak gini-gini, karena sebenarnya secara fundamental tidak kuat-kuat banget ya. Memang meskipun ada isu mengenai Shiba swap gitu ya, tapi ya berawal dari koin meme kan ya, seperti Dogecoin. Oke. Dan next kita ke mbahnya ya, ke Doge-nya ya, ke mbahnya Shiba Inu, Dogecoin. Kalau kalian ngikutin gua dari beberapa minggu ke belakang saat gua menebak atau prediksi Dogecoin, kebanyakan hit ya. Nah kalau kita lihat ya sebenarnya Dogecoin ini udah break dari downtrendnya ya guys. Di sini ya downtrendnya dia break, diikuti dengan volume yang lumayan ya saat dia break dari downtrend ini. Dan sekarang dia koreksi, dan koreksi juga tidak diikuti dengan volume. Sebenarnya secara tren Dogecoin ini masih dalam tren uptrend ya guys. Dan untuk konfirmasi bullish paling penting kalau dia sudah mencapai harga 0,45 sen lah, 0,45 dolar. Dan ini juga kalau kita lihat dia tuh bisa juga dibilang membentuk sebuah channel uptrend di sini guys. Oke. Ini untuk sebuah channel uptrend di sini ya guys, dan ini cukup apik, cukup rapi. Dan sekarang juga kalau kita lihat dari MA Rebound ya, ini menggunakan time frame 4 jam. Ini juga sekarang dia masih dalam area-area bullish ya, meskipun dia turun juga sampai ke titik supportnya. Ya Dogecoin masih area good to buy sebenarnya ya. Kalau kita lihat juga kita tarik garis secara tren masih tren bullish guys. Oke. Sebenarnya Dogecoin ini masih belum mengkhawatirkan kecuali kalau dia break nih dari support ini guys ya. Ini gua ada gariskan support itu di harga 0,25536. Kalau dia break dari support ini, dia mungkin bisa hancur lebur ya guys. Bisa hancur lebur parah. Kalau dia bisa break dari 0,25536 ya. Terbukti di sini belum pernah sama sekali break ya. Karena ini hanya ekornya aja ya, nggak pernah full candle turun dari situ. Oke. Dogecoin tren masih bullish menurut gua ya, dan sama tinggal menunggu keajaiban dari Lord Elon Musk. Oke. Dan next kita ke Matic. Oke, Matic. Ini salah satu koin favorit gua tapi bulan lalu. Ini udah kenceng banget, udah bikin profit luar biasa. Udah ratusan persen gua dibikin sama Matic ini guys. Kita hapus-hapusin dulu ini gambaran gua dulu ya. Dan kalau kalian nonton juga video gue sebelumnya, gue ngebahas Matic kalau nggak salah di area sini ya guys. Ya, dia terakhir saat dia breakout dari sini ya kalau nggak salah ya nih.
harga $1, dan pertamanya gua bahas dia masih di area sini. Harga 0,299. Di Telegram gua kasih kode untuk teman-teman beli Matic di sini ya. Dan gua kasih saran juga ke saat breakout teman-teman buat ngambil. Kalau kita lihat nih, saat dia breakout dari sini volumenya luar biasa tinggi ya. Dan kalau kita ukur berapa kenaikan Matic dari saat gua rekomendasikan, ini super duper gila ya. Dan gua udah nggak punya Matic karena ya udah merasa cukup aja guys, karena memang dalam 1 bulan ini terlalu tinggi guys. Ini Mei ya. Sampai sini coba kita lihat, udah sampai harga sekarang udah 445%. Pusing pala gua, sebulan udah segitu ya. Apalagi kalau kita hitung sampai all time high ya, sebulan nyampe 794%. Ini bukan koin micin ya masalahnya. Makanya bisa dibilang ini parabolik ya. Makanya gua cukup agak waspada lah. Sangat wajar kalau Matic tuh sekarang agak sideways cenderung ya. Soalnya ya naiknya udah terlalu kenceng lah, dia butuh energi juga lah, butuh bahan bakar lah guys buat naik lagi. Tapi kalau secara risk dan reward sebenarnya udah gak begitu menarik. Secara risk sangat tinggi, risknya bisa turun puluhan persen, ratusan persen, tapi secara reward mungkin hanya bisa beberapa puluh persen lagi menurut gua untuk beberapa minggu ke depan ini. Ya gua juga masih abu-abu masalah penggunaan Matic nantinya seperti apa gitu apabila ETH 2.0 sudah final. Jadi ya gua mau memanfaatin momentum aja lah buat si Matic ini. Dan kalau kita lihat ke pergerakan beberapa waktu ke belakang ya, bisa dibilang juga dia membentuk sebuah descending triangle di sini ya. Oke. Cakep bener ya. Mungkin gue juga bisa akumulasi lagi nambah, tapi dengan porsi sangat sedikit ya. Tapi nunggu kalau dia bisa breakout dari sini guys, dari area descending triangle-nya ya guys. Soalnya kalau dia bisa breakout dan diikuti volume nih ya. Ini kan belum ada volume ya, beda dengan saat dia breakout di sini ya. Volumenya luar biasa tinggi. Sebenarnya masih ada kemungkinan dia bisa melewati all time high-nya kembali. Jadi yang pada nyangkut bisa kejemput sebenarnya. Kalau kita coba lihat ya ke time frame 1 hari. Lihat. Ini apa nggak kenceng banget naiknya? Ini dalam tempo berapa hari? Dari April sampai ke Mei. Dan itu nggak nyampe sebulan loh. Naiknya hampir 1000% gitu. Karena ini salah satu koin dengan performa terbaik di bulan kemarin ya. Luar biasa lah. Dan gue juga udah sering banget juga bahas di video di channel gue mengenai Matic masih dalam area sini, dan orang-orang masih belum banyak yang request juga saat gue udah menggebu-gebu ngomongin Matic bakal terbang, Matic bakal terbang. Gak ada orang gak gubris, malah viewsnya kecil banget gitu, aneh banget makanya. Tapi sekarang udah pada naik dan pada nyangkut, pada ngomongin. Apalagi koin ini secara future-nya kita juga masih abu-abu kan ya. Ini juga nggak jelek ya secara fundamental. Per transaksi bulan kemarin memang peningkatannya besar juga transaksinya, ekosistemnya naik dengan luar biasa kencang juga sebenarnya. Tapi masa depannya maksud gua ke 3 tahun 5 tahun ke depan bagaimana untuk si Matic ini gitu. Tapi untuk jangka menengahnya apabila dia bisa breakout dari sini guys ya, kalau dia bisa breakout dari sini ya kemungkinan naiknya hampir lah ke all time high-nya ya. Harga $2,5 gitu masih lumayan rasional juga sebenarnya. Tapi kalau dia breakdown malah di sini ya, di garis support ini $1,56, ya turunnya juga lumayan sakit juga sih. Bisa berapa puluh persen nih dari sini ke sini. Dari harga 1,6 ke 0,77 ya. Bisa 60% equity kita hilang. Ya. Gitulah. Kalau yang naiknya kenceng, resikonya juga kenceng ya, gitu aja sih sebenarnya. Pas sekali ya kalau dia turun, kemungkinan turunnya ke support ini ya. Kalau kemungkinan naiknya ya ke sini. Oke. Sebenarnya secara tren harian ya, kalau kita lihat dari MA Rebound ini memang trennya masih bullish ya. Super duper bullish malah, super duper bullish secara tren ya. Nanti kita paling waspadainya kalau dia break dari trennya itu. Nah, bisa juga kita tarik garis untuk penarikan tren, tarik begini ya. Ya hampir sama lah sebenarnya. Intinya begitu, ketika dia breakdown dari harga $1,5 dan diikuti volume, udah jelas gua saranin cut loss dulu lah 70% nya, karena di bawah nyangkutnya bakal lebih lama maksud gua. Tapi gua harapin Matic ini bisa breakout dari sini ya guys, sehingga dia bisa jemput teman-teman yang nyangkut. Oke. Mungkin itu untuk Matic. Dan selanjutnya tadi tuh apa ya yang pot tertinggi.
Oh, BTT ya, BitTorrent masih banyak orang yang minta rupanya. Wow, ya karena salah satu koin ini banyak yang menyangkut ya. Beberapa kali kan gua sering banget ngebahas BTT ya. Untuk nyaranin teman-teman cut loss ketika dia turun dari ini ya, spot ini 0,0067 ini. Mungkin kalau teman-teman ngikutin gua cut loss di area sini ya, kan ini kan support penting ya. Ya kalian mungkin udah cuan banyak ya. Tapi kalau sekarang memang sekarang udah di bottom banget ya guys. Kalau sekarang di cut loss udah nggak bagus sih. Ya tinggal hold aja kalau sekarang, waktu sekarang ya, ini udah di bawah banget. Udah di area-area bottom sebenarnya. Bisa dibilang juga dia sekarang bisa breakout dari falling wedge, dan target kenaikannya juga bisa kesini lagi ke area harga 0,009. Ini ya, kalau kita lihat ini cukup menarik sebenarnya. Kalau yang mengambil di sekarang ini dibandingkan beberapa minggu atau bulan kemarin, ini juga sebenarnya gambar kapan ya gua gambar kayak gini, dan ini sesuai sekali loh. Turunnya pas ke sini, ke target ke sini guys. Ini gua gambarkan dari beberapa bulan ke belakang, dan pas gua buka sekarang ini kok bisa pas banget ya turunnya di sini. Plek banget guys nih. Gila. BitTorrent ini ya tinggal nunggu tren pembalikan area sebenarnya ya. Sebenarnya secara tren bearish, kita coba tarik. Mungkin dia nunggu breakout dari sini ya guys. Kalau dia udah breakout dari sini ya, dia udah mulai konsolidasi pembalikan arah yang lebih meyakinkan. Dia beberapa kali membuat sebuah dead cat bounce ya, terangkap gitu, dan dibawa jatuh ke kehancuran ya. Ya sama ini semua koin-koin yang banyak sangkutersnya mungkin ya. Intinya untuk BTT ini, kalau yang masih bisa bersabar untuk hold ya hold aja guys, tapi jangan harap bisa kembali ke all time high-nya dengan cepat gitu aja. Oke, kita coba buka event-event apa aja dari ke 5 atau 4 koin ya. 5 koin ini yang gua bahas tadi. Yang pertama SIB ya. Kira-kira ada event apa untuk SIB ini gitu ke depannya. Kita lihat SIB ini tuh juga ada event ya pada bulan Juni, yaitu Stake Protocol Airdrop. Each holder will be given satu stake untuk 1000 SIBA. The snapshot will be ghost, which will be taken between 21 sampai 22 Juni. Coba kita lihat. Gua juga sih punya di atas 1000 SIBA, tapi 1000 sih murah ya. Bakal dapat ini guys, airdrop guys. Ya harusnya SIBA naik juga ya. Ada event nih, SIBA Inu. Oke, semoga yang nyangkut secara kejemput nih. Ada event ya tanggal 21 Juni untuk SIBA. Dan next tadi itu apa lagi tadi itu? Doge ya. Coba kita lihat Doge. Ada event apa ya? Doge nggak ada event ya. Pokoknya eventnya Doge tuh Twitternya Elon Musk guys. Pantengin aja. Elon Musk nge-tweet, udahlah gitu aja. Itu eventnya di situ untuk Doge ini. Dan next kita ke apa? Matic ya. Polygon juga banyak ya. Event banyak sekali malah. Dari mulai 4 Juni ya. Juli juga ada. Ini banyak banget, kalian boleh cek di CoinMarketCap. Kalau gue bacain lumayan capek juga. Intinya Matic banyak banget event ya. Jadi teman-teman yang nyangkut semoga bisa kejemput. Semoga sentimen dari eventnya ngaruh ya. Next kita terakhir tuh apa tadi? BitTorrent ya. Untuk BTT ada event apa nih? Ada event ya 10 Juni sama 6 Oktober. 10 Juni yaitu snapshot the initial airdrop will come out after the snapshot on Juni. Terus pada 6 Oktober NFT airdrop to all TRC BTC holders will commence on. Oke. Jadi para orang yang megang ini ya, TRX, BTT, JST bakal dapat airdrop ya nanti Oktober. Oke. Itulah mungkin mengenai event-event dari koin-koin token-token yang udah gua bahas. Kalau kalian ada pendapat lain silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Kalau kalian mungkin setuju atau nggak setuju dengan pandangan gua silahkan. Semua opini gua pribadi. Dan ya semoga video kali ini bermanfaat. Seperti biasa jangan lupa kalian like, comment, share, dan subscribe. Dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Oke?
Sampai ketemu di video gue selanjutnya. Salam cuan to the moon, gas bro, and peace.